Selamat pagi seluruh mahasiswa program studi Teknik Sipil Institut Teknologi Sumatera yang mengambil mata kuliah hidrologi khususnya. Saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat hidrograf satuan terukur dengan metode polinomial dengan Microsoft Excel. Saya sarankan kepada seluruh mahasiswa sebelum memulai tutorial membuat HST di Excel, sebaiknya mahasiswa membaca terlebih dahulu teori yang telah diberikan di materi Google Classroom atau membaca terlebih dahulu slide-slide yang telah diberikan terkait dengan teori hidrograf satuan terukur metode polinomial. Baiklah, kita langsung saja bagaimana cara membuat hidrograf satuan terukur di software Excel. Kita bisa lihat di contoh soal tugas, di mana contoh soal ini telah diberikan materi pada minggu sebelumnya, di mana di minggu sebelumnya kita telah menghitung base flow maupun hidrograf limpasan langsung. Nah, sekarang kita akan melanjutkan guna dari hidrograf limpasan langsung dan base flow tadi untuk mendapatkan hidrograf satuan terukur dengan metode polinomial. Di sini diketahui suatu das Kalianda dengan luas 360 km persegi dengan data hujan selama 5 jam dan memiliki data debit terukur atau debit banjir yang telah ada kita dapatkan baik itu melalui pengukuran langsung di lapangan ataupun didapatkan data dari pihak dinas terkait yang melakukan pengukuran di sungai atau das tersebut. Baiklah, kita buka file Excel. Ya, kita buka Excel dengan file blank seperti ini. Kita kopikan atau saya ambil dulu datanya dan saya pindahkan ke Excel. Di sini saya ketik terlebih dahulu luas das sebesar 360 km persegi. Kemudian saya salin terlebih dahulu data-data terkait waktu, nilai T, dalam satuan jam, kemudian data hujan yang terjadi nilai P dalam satuan milimeter. Selanjutnya nilai debit terukur atau nilai QT dalam satuan meter kubik per detik. Oke, saya salin dulu data yang ada di soal jam 01 sampai jam ke-20. Kemudian data hujan 39, 35, 25, 26, dan 22. Kemudian data debit 5,25, 5,15, 5,07, 23,80, 86,72, 168,41, 242,78, 157,46, 105,81, 72,01,
56,72, 39,98, 32,06, 27,76, 22,56, terus data selanjutnya 16,88, kemudian 12,98, kemudian 10,42, kemudian 8,17, kemudian 6,83, kemudian 5,63. Oke, kita cek terlebih dahulu apakah datanya sudah sesuai dengan contoh soal. Kita lihat, jangan sampai salah ketik. Karena dengan salah ketik, nanti hasilnya akan berbeda. Oke, kalau sudah kita pindahkan data dari soal, kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita lihat format dari penyusunan hidrograf. Sebenarnya di slide sudah dijelaskan bagaimana hidrograf ini, tapi bagaimana kita buat terlebih dahulu dari awal, yaitu kita terlebih dahulu tahap 1 dalam menyelesaikan hidrograf. Tahap 1 adalah menghitung base flow dan menghitung HLL atau limpasan langsung. Base flow dan HLL ini sudah pernah dipelajari pada materi minggu kemarin, otomatis caranya mungkin kepada seluruh mahasiswa sudah bisa membuat atau menghitung base flow dan HLL. Kita coba buat di sini, saya singkat nilainya base flow dalam satuan meter kubik per detik. Kemudian di kolom selanjutnya ada HLL dalam meter kubik per detik. Di teori, cara menghitung base flow adalah kita lihat dulu dari di mana mulai awal kenaikan dari debit. Kita lihat di sini debit alirannya adalah 5,25, 5,19, 5,07, berarti ini adalah base flow ya. Kemudian tiba-tiba melonjak menjadi 23, berarti ada kenaikan. Sehingga kita tetapkan base flow awalnya yaitu sebesar 5,07, kita tandai. Kemudian base flow akhirnya kita lihat biasanya cara menetapkan base flow akhir yaitu misalkan data ini banyak sampai ke bawah, kita bisa lihat ketika base flow awal hampir mirip dengan base flow akhir, angkanya kita lihat di sini di 5, di sini juga 5,63 dan ini 5,07, berarti ini kita tetapkan menjadi base flow akhir. Kita tandain. Kemudian syaratnya kita harus merubah jam, di mana waktu dalam memisahkan hidrograf yaitu waktu kenaikan harus kita rubah. Sehingga waktu pada soal yang awalnya memulai dari base flow atau aliran belum terjadinya banjir atau atau hujan yang belum memberikan kontribusi banjir. Sehingga jam mulai 0 sampai ke 20 kita pindahkan pada saat mulai base flow atau mulainya kenaikan, yaitu base flow awal kita tetapkan jam ke 0 adalah base flow awal kita. Sehingga waktu kita cuma 18 jam waktu banjir yang terjadi. Oke, kita hitung base flow. Base flow kita pindahkan karena ini adalah aliran dasar sungai atau aliran yang sebelum terjadi banjir, maka base flow-nya sama dengan debit aliran. Nah, inilah base flow kita, base flow awal. Oke, selanjutnya kita menghitung besarnya base flow di setiap waktu terjadinya kenaikan debit banjir. Di sini sudah ada rumusnya. Base flow
dan sudah dipelajari juga, saya copy di sini. Kemudian kita cari nilai base flow pada jam ke-1 sampai ke jam 17. Yaitu rumusnya base flow awal ditambah dengan base flow akhir dikurangi dengan base flow awal dibagi dengan jam ke akhir atau jam 18 dikali dengan nilai T atau waktu. Jangan lupa dikunci nilai base flow awal dengan memberikan angka dolar karena nilai ini tidak akan berubah terhadap waktu atau interval debit yang terjadi, yaitu nilai base flow akhir juga kita kunci, nilai base flow awal juga kita kunci, dan waktu ke akhir juga kita kunci. Hanya waktu saat ke T yang tidak perlu kita kunci. Oh, jangan lupa saya berikan kurung, ini belum saya kurung, jadi agak error. Oke. Setelah selesai rumus-rumus tadi, kita cek terlebih dahulu apakah sudah benar rumusnya. Kalau sudah sesuai, lalu Anda tarik dari jam ke-1 sampai jam ke-17. Nah, inilah nilai base flow yang terjadi ketika terjadinya debit banjir akibat hujan selama 5 jam. Di sini selanjutnya kita menghitung hidrograf limpasan langsung atau HLL. Rumusnya HLL yaitu hidrograf terukur QT dikurangi aliran dasar BF. Saya hapus saja ini supaya tidak mengganggu. Saya sedikit perbesar. Oke, kita cari nilai hidrograf limpasan langsung yaitu QT dikurangi dengan base flow. Kemudian Anda tarik. Ya, sudah jadi. Nilai limpasan langsung. Selanjutnya, untuk mencari hidrograf satuan terukur dengan cara polinomial, kita harus cari dulu nilai jumlah debit yang terjadi, yaitu dalam satuan meter kubik per detik. Kemudian volume limpasan langsung atau PLL dalam satuan meter kubik. Kemudian tinggi limpasan langsung atau TLL dalam satuan milimeter. Kalau sudah, Anda tinggal menjumlahkan debit hidrograf limpasan langsung dari jam ke awal sampai jam ke akhir. Ya, di sini kita dapat sebesar 998,7 meter kubik per detik. Kemudian mencari volume limpasan langsung. Mencari volume limpasan langsung yaitu hanya menghilangkan faktor satuan S pada jumlah debit, yaitu di mana jumlah debit dikalikan dengan waktu. Dalam 1 jam terdapat 60 menit, dalam 1 menit terdapat 60 detik, karena interval debit kita per jam. Jadi untuk menghilangkannya cukup dikalikan konversi waktu, sehingga didapatlah volume limpasan langsungnya sebesar 3.500.000 sekian meter kubik. Kemudian mencari tinggi limpasan langsung atau TLL dalam satuan milimeter, yaitu sama dengan volume limpasan langsung dibagi dengan volume limpasan langsung dibagi dengan luas das. Ingat, luas das kita dalam satuan kilometer persegi. Kita konversi lebih dahulu menjadi meter persegi, yaitu dengan mengalihkan 10⁻⁶. Setelah volume limpasan langsung dibagi dengan luasan das, yaitu satuannya meter kubik dan meter persegi, maka satuannya menjadi meter. Sedangkan tinggi limpasan langsung harus dalam satuan milimeter. Anda konversi lagi menjadi dikalikan 10⁻³ atau dikalikan 1000, yaitu turun anak tangga dari meter ke mili, yaitu 3 anak tangga, sebesar pengaliannya 10⁻³.
sehingga didapatlah nilai TLL sebesar 9,987 mm. Tahap 1 kita sudah selesai dalam membuat penyelesaian hidrograf satuan terukur metode polinomial. Selanjutnya, kita menghitung besaran hujan efektif dan V-index. Kita salin terlebih dahulu nilai hujan kita, yaitu dengan memberikan kita buat tabel agar lebih memudahkan, nomor data hujan, kemudian adalah V-index, lalu ada tabel V-efektif. Di sini kita berikan hujan kita sebanyak 5 jam, 2, 3, 4, dan 5. Hujan kita copy saja, datanya sudah kita ketik tadi. Kita paste spesial saja, paste link. Kemudian mencari V-index adalah dengan cara coba-coba. Percobaan pertama di slide sudah dijelaskan bahwa V-index yaitu harus lebih kecil dari hujan terkecil ya. Hujan terkecil kita ada pada nilai 22 mili. Jadi jika V-index dari permisalan ini, jika V-indexnya kurang dari 22 atau hasil perhitungan V-index kita kurang dari 22, maka hasil permisalan kita benar. Lalu kita hitung V-index, yaitu kita jumlahkan hujan P1, P2, P3, P4, P5, lalu dikurangi dengan TLL, lalu dibagi dengan jumlah hujan, yaitu sebanyak 5 jam atau kita bagi 5, maka hasilnya 27,402 mm. Kita lihat pemisalannya, ternyata hasil V-index kita 27, ternyata lebih dari 22 mili, maka pemisalan kita atau anggapan kita masih belum benar karena V-index kita melebihi dari 22 mili, maka belum oke. Maka kita lanjutkan lagi pemisalan yang kedua, yaitu hujan 22, maka V-index kita lebih dari hujan terkecil tadi, kemudian harus kurang dari hujan terkecil berikutnya. Jadi hasil perhitungan V-index kita harus di range 22 dan 25. Sehingga hujan terkecil 22 mili yang pemisalan pertama tadi sudah tereliminasi, tidak perlu kita jumlahkan. Jadi yang perlu kita jumlahkan adalah hujan P1 39, hujan P2 35, hujan P3 25, hujan P4 26. Dikurangi dengan TLL 9,987, di sini TLL sudah dapat tadi. Lalu dibagi dengan jumlah hujannya 1, 2, 3, 4. Bagi 4 ternyata hasilnya 28,753. Kita lihat lagi, ternyata permisalan kita masih salah. Kita cek V-index kita lebih dari 22 mili. Benar, ternyata V-index kita lebih dari 25 mili. Harusnya V-index 28 ini masih anggapan kita tidak benar, masih belum oke. Lalu kita lanjut lagi pemisalan yang ketiga. Jadi hujan 25 mili atau hujan terkecil berikutnya tadi harus lebih dari V-index dan harus kurang dari hujan terkecil ketiga, yaitu hujan terkecil ketiga terjadi pada P4 ya, sebesar 26 mili. Maka setelah permisalan kedua tadi hujan 22 mili dan hujan 25 mili ternyata harus kita eliminasi karena sudah tidak memenuhi syarat. Sehingga yang menjadi faktor penjumlah hujan P1, hujan P2 dan hujan P3 dikurangi dengan TLL dan dibagi dengan jumlah hujan 1, 2, 3. Maka hasilnya 30,04. Kita lihat lagi V-index kita apakah berada di range 25 mili dan kurang dari 26 mili. Ternyata permisalan kita masih salah. Ternyata permisalan yang ketiga tadi masih salah. Selanjutnya, kita lakukan pemisalan yang keempat, yaitu V-index harus
lebih besar dari hujan 26 mili dan harus kurang dari hujan terkecil berikutnya yaitu 35 mili. Sehingga hujan 22 mili, hujan 25 mili, hujan 26 mili sudah tidak memenuhi syarat dan sudah tereliminasi, tidak perlu lagi kita hitung. Maka yang masih tersisa adalah hujan P1 dan hujan P2. Yang kita jumlahkan adalah hujan P1 39 dan hujan ditambah dengan hujan P2 ayat 35. Kemudian dikurangi dengan PLL, lalu dibagi dengan 2 karena hujan kita hanya 2 jam. Kemudian hasilnya 32,0065 mm per jam. Kita cek apakah P index kita sudah memenuhi syarat. Di range lebih dari 26 dan harus kurang dari 35 mili. Kita cek, ternyata P index kita 32, lebih dari 26 oke, dan kurang dari 35. Maka pemisahan kita sudah benar. Jadi nilai P index kita sebesar 32,0065. Di sini kita sudah dapatkan, maka di Excel jadi saya sudah langsung cari nilai P index-nya yaitu 39 plus 35 dikurangi dengan TLL lalu dibagi 2. Kita bisa lihat di sini nilai P index kita 32,0065. Selanjutnya setelah mendapatkan P index, saya berikan kotak terlebih dahulu agar rapi. Di sini kita tulis dulu satuannya ya. Ini adalah milimeter, sedangkan V efektif harus milimeter. Cara mencari P efektif adalah nilai P dikurangi dengan nilai P index. Hasilnya 6,935. Kemudian kita cari lagi nilai P jam kedua dikurangi dengan P index. Lalu kita cari lagi nilai P dikurangi dengan P index. Ingat, kalau nilainya minus, maka kita anggap P efektifnya sama dengan 0. Jika hasilnya minus, kita dianggap 0. Sehingga didapat nilai P efektif kita sebanyak 2 P efektif. Ini kita namain P efektif 1 yang 6,9935, kemudian 2,9935 menjadi P efektif kedua. Setelah dapat nilai P efektif, lalu kita mencari hidrograf satuan terukur dengan metode polinomial. Di sini kita tambahkan kolom yaitu P efektif pertama. Kemudian di sini P efektif kedua. Ingat di sini cuman hanya 2 P efektif. Misalkan suatu saat nanti jika kalian menemukan data atau kasus di suatu DAS yang memiliki P efektifnya lebih dari 2, maka para mahasiswa bisa menambahkan P efektif itu bisa sampai dari tergantung P efektif yang didapatkan. Bisa sampai P efektifnya sampai banyak. Bisa 4, bisa 5, sampai 6, bahkan bisa sampai 7. Tergantung dari data yang diketahui. Sedangkan di soal kita P efektifnya hanya didapatkan 2 saja, maka kolom kita cukup sampai 2 P efektifnya. Lalu ada kolom hidrograf satuan atau HS saya singkat dalam satuan meter kubik per detik. Kemudian setelah ada AS kita harus cek hidrograf tersebut apakah sudah hidrograf 1 mili per jam. Maksudnya
Hidrograf satuan terukur ini kita harus mencari hidrograf yang diakibatkan hujan 1 mili. Berapa besar hujan 1 mili itu memberikan kontribusi banjir. Maka kita memerlukan hidrograf satuan koreksi namanya. Kita singkat HS koreksi. Kita memberikan meter kubik per detik. Oke, saya berikan dulu garis pada tabel ini lebih rapi. Oke, kalau sudah nilai P efektif pertama kita pindahkan 6,9935, kemudian P efektif kedua 2,9935. Kalau sudah kita pindahkan angkanya tinggal kita cari. Nah, dalam metode polinomial, P efektif maksimum akan menjadi pengurang terhadap P efektif yang lainnya. Sehingga, misalkan P efektif kita di sini ada 3, sedangkan P efektif maksimumnya terjadi di P efektif 2, maka nilai pengurangnya bisa terjadi di P efektif kedua. Karena kebetulan P efektif maksimum kita berada di P efektif pertama, maka susunan dari tabel ini tidak terlalu banyak berubah. Kita memulai menghitung hidrograf yaitu ketika terjadinya awal kenaikan, yaitu atau ketika base flow awal yang kita hitung, yaitu kita tandain P efektif pertama. Tandain seperti ini dulu warna kuning, kemudian P efektif kedua. Karena kenapa dia harus bertingkat? Karena hujan yang terjadi itu intervalnya berbeda, atau interval hujan itu dalam satuan jam. Misalkan hujan P efektif pertama terjadi jam pertama, kemudian P efektif kedua terjadi pada jam kedua. Jadi perlu adanya, dia tidak berbarengan hujan ini terjadi, maka dia harus ada tingkat seperti anak tangga, maka kita tandain terlebih dahulu di P efektif kedua. Kemudian hidrografnya tetap dimulai pada jam ke-0, kita tandain. Kemudian di slide sudah dijelaskan juga tutorial bagaimana cara mencari rumus-rumus pada hidrograf polinomial. Di sini cara mengisi kolom pada P efektif pertama yaitu kolom 6. Kolom 6 adalah P efektif kedua dikurangi dengan nilai HLL dikurangi P efektif kedua. Jadi kita harus mencari dulu nilai P efektif kedua. Di sini kebetulan P efektif kedua kita di sini kosong ya, atau 0. Tinggal Anda buatkan saja dulu rumusnya agar bisa ditarik, yaitu nilai HLL dikurangi dengan hasil P efektif kedua. Hasilnya 0. Kemudian rumus untuk mengisi pada kolom P efektif kedua yaitu HS dikalikan dengan hujan P efektif kedua yaitu 2,935. Kita cari di sini. Kita buatkan saja dulu rumusnya yaitu HS dikalikan dengan hujan P efektif kedua. Jangan lupa dikunci nilai hujan P efektif keduanya. Karena sifatnya tetap, nilai P efektif kedua tidak berubah, agar bisa ditarik. Kemudian rumus mencari HS yaitu hasil kolom ke-6 dibagi dengan hujan efektif ke-1 atau hujan P efektif maksimum. Kita cari yaitu hasil kolom ke-6 dibagi dengan hujan P efektif maksimum. Kita kunci nilai P efektif maksimum atau P efektif pertama. Lalu karena rumus tadi sudah kita bikin, tinggal kita tarik saja persamaan tadi sampai ke jam terakhir. Lalu sama juga
Ini sudah ada rumusnya, tinggal kita tarik. Dan HS juga sudah ada rumusnya, tinggal kita tarik saja. Nah, ini sudah kita dapatkan angka-angka dari hidrografnya. Cara mencari hidrograf koreksi, terlebih dahulu kita harus mencari jumlah debit hidrograf yang terjadi dan volume limpasan langsung serta tinggi limpasan langsung. Caranya sama, Anda tinggal menjumlahkan debit hidrografnya. Kemudian Anda cari volume limpasan langsung, yaitu jumlah debit dikalikan konversi waktu dari jam, dari 1 jam ada 60 menit dan dalam 1 menit ada 60 detik. Sehingga didapatlah volume limpasan langsung pada hidrografnya. Serta kita mencari nilai TLL. Nilai TLL juga sama persamaannya. Agar memudahkan, saya tinggal copy saja rumus yang ada di sini tadi. Sehingga didapatlah nilai TLL yang terjadi pada hidrograf aslinya. Lalu setelah didapat nilai TLL, karena di sini belum 1 mili, Anda harus tetap mencari nilai HS koreksinya atau hidrograf koreksi dalam 1 mili per jam. Anda tinggal membagi hidrograf satuan aslinya, Anda bagi dengan nilai TLL pada HS. Anda kunci terlebih dahulu nilai TLL-nya. Kemudian tinggal ditarik persamaan tadi sampai ke jam terakhir. Ya, kita sudah dapatkan hidrograf satuan sintetik polinomial 1 mm per jam. Kita cari juga nilai TLL dan PLL, apakah sudah 1 mili atau belum. Kita cek. Ternyata hasil dari TLL-nya sudah 1 mili, berarti hitungan HS kita sudah benar. Kita lihat ini adalah hidrograf satuan sintetik, bukan hidrograf satuan sintetik, ini adalah hidrograf satuan terukur metode polinomial. Hidrograf ini adalah debit banjir yang terjadi akibat hujan 1 mili yang turun ke das secara merata. Ini adalah hidrograf satuan terukurnya. Kemudian selanjutnya Anda tinggal membuat grafik dari hidrografnya, yaitu Anda tinggal klik menu insert, lalu pilih menu scatter, lalu pilih titik garis melengkung. Ketika sudah ada seperti ini, blank seperti ini, Anda tinggal klik pada kotak ini, Anda klik kanan, lalu ada menu select data, lalu Anda pilih add, lalu saya series name adalah hidrograf aslinya, kemudian saya balik lagi, lalu sumbu X-nya adalah waktu ya, waktu dalam interval jam, kemudian sumbu Y adalah hidrograf satuannya, kemudian Anda tambahkan lagi grafik hidrograf satuan terukur koreksi. Kemudian sumbu X adalah waktu dalam satuan jam. Kemudian sumbu Y adalah hidrografnya. Ya, di sini kita sudah dapatkan grafik hidrograf. Tinggal Anda percantik hidrograf ini, tinggal Anda memberikan penamaan atau judul, baik itu keterangan dari sumbu X maupun dari sumbu Y. Anda pilih menu desain, lalu pilih quick layout, lalu Anda pilih yang ada judul, kemudian ada keterangan sumbu X, sumbu Y, dan ada keterangan dari grafik. Tinggal Anda klik, kemudian Anda tinggal edit, yaitu hidrograf satuan terukur metode polinomial das kali Anda. Kemudian di sumbu Y, yaitu debit dalam satuan meter kubik per detik. Kemudian di sumbu X-nya adalah waktu dalam satuan jam. Anda tinggal perbesar grafiknya,
dan Anda tinggal bikin grafik ini semenarik mungkin. Dan jika Anda ingin memperbesar tulisan dengan secara proporsional, Anda bisa tinggal secara mudah mengubah tulisan maupun jenis dari tulisan maupun ukuran tulisannya. Sehingga jadilah hidrograf satuan terukur metode polinomial Dascalianda. Sangat mudah. Jika masih kurang paham, Anda perlu banyak latihan dari tutorial ini maupun dari materi yang ada. Dan jika ada kesulitan, para mahasiswa bisa langsung menanyakan kepada dosen di menu Google Classroom pada materi kuliah. Selamat mencoba dan selamat mengerjakan tugas. Salam dari jauh, semoga mahasiswa selalu sehat terhadap wabah yang menimpa Indonesia. Terima kasih.